Halo, Prof. Bisa mulai? Iya, Belum? Prof. Sakit, Prof. Bisa mulai? Sudah, Prof. Bisa Oh dimulai aja. ya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Semua semoga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya, yang pertama blok B5 dengan topik medical practice. Ini koordinatornya adalah Iwan Wijayanto. Karena itu, karena yang dialami beliau, dengan wafatnya, marilah kita doakan semoga beliau wafat dengan husnul. Ya, mari kita sejenak mengeningkan cipta untuk mendoakan beliau. Ya, cukup. Ya, tugas saya memberikan pandangan tentang regulasi praktek kedokteran di Indonesia. Gimana caranya? Bisa kedengaran ya? Nggak denger dok, dokter ngomong apa. Bisa kedengaran? Coba speaker yang belum bisa dengar, speakernya dicek dulu. Soalnya dari kita, dari host sudah masuk suaranya Prof. Hardianto. Kedengaran ya? Kedengaran, dok. Oh ya. Ya, coba slide-nya, Mas. Slide, next slide. Udah dari kamu kan? Ya. Udah kamu. Nah, Ini aku udah masuk saya belum ya? akan menyampaikan beberapa hal tentang yang Coba pertama, deh, aku udah masuk. undang-undang yang mendasari regulasi praktek kedokteran, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian apa itu Konsil Kedokteran Indonesia, lalu bagaimana registrasi dokter dan dokter gigi, dan bagaimana pembinaan praktek kedokteran. Nah, dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, next slide. Ya, ada beberapa bab, tadi paling nggak ada 12 bab, dari ketentuan umum, asas dan tujuan, lalu apa itu konsep kedokteran, dan seterusnya bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 itu. Apa tujuan pengaturan atau regulasi praktek itu? Slide berikutnya. Next slide, ya. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada pasien. Jadi, dulu sebelum ada undang-undang ini, pasien praktis tidak ada perlindungan. Ya, kalau mengadu ya mengadu. Itu belum tentu pasien. Kemudian yang kedua mempertahankan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Yang ketiga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat juga dokter dan dokter gigi. Jadi ada dua hal yang penting, yaitu patient safety, yang kedua untuk legalitas baik bagi masyarakat ataupun bagi pemberi pelayanan kedokteran, yaitu dokter dan dokter gigi. Itu online-nya kayak gitu ya? Slide berikutnya. Ya, berikutnya ya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam penjagaan mutu dan legalitas praktek dokter dan dokter gigi, ya,
Slide sebelumnya. Jadi kecepatan. Mas Heru, slide sebelumnya. Halo. Ya, Bro. Yang ini? Ya, slide sebelumnya tadi. Yang nomor 5. Ini. Ya, slide nomor 5. Ya, ini ya. Jadi dalam penjagaan, ya ini. Mutu dan legalitas praktek kedokteran, ini ada beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi selain organisasi profesi, ini yang menjaga kompetensi bagi anggota, ID kalau dokter, DGI kalau dokter gigi, kemudian yang menjaga legalitas, itu Konsil Kedokteran Indonesia, dan yang menetapkan kebutuhan akan tenaga kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Kemudian Fakultas Kedokteran ini sebagai produsen yang memberikan kompetensi kepada para dokter dan dokter gigi. Jadi oleh karena itu semua stakeholder ini harus sinergi, harus linier di dalam kerjasama menghasilkan tenaga kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Ya, slide berikutnya. Lalu apa itu Konsil Kedokteran Indonesia? Konsil Kedokteran Indonesia adalah lembaga. Slide berikutnya. Lembaga non-struktural yang bersifat otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29, itu salah tulis ya, 2004 tentang praktek kedokteran. Jadi itu Undang-Undang Nomor 29. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas Konsil Kedokteran yang membidangi dokter-dokter dan Konsil Kedokteran Gigi. Nah, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya. Slide berikutnya, tugasnya apa? Yang pertama, menetapkan standar pendidikan dokter dan dokter gigi. Jadi oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan oleh Fakultas Kedokteran, tetapi standar pendidikannya ditetapkan dengan ketetapan Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi dokter itu berapa tahun, kurikulumnya, kemudian kompetensinya seperti apa, itu semua ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian tugas yang kedua, atau pemenang yang kedua, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran. Nah, kalau dia tidak ingin praktek, ya tidak perlu registrasi di Konsil Kedokteran. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan praktek kedokteran. Jadi yang sudah praktek lalu dibina. Jangan sampai nanti melenceng dari standar-standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Slide. Berikutnya. Nah, oleh karena itu, ada 2 kamar di Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu yang kita sebut dengan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Jadi masing-masing membawai bidangnya masing-masing. Kalau kedokteran, ya ke dokter, kedokteran gigi, ya dokter gigi. Ya, masing-masing konsil ini punya 3 divisi yang sama, yaitu divisi registrasi, yang tugasnya tadi melakukan registrasi, lalu divisi pendidikan, yang melakukan atau menetapkan standar pendidikan, lalu juga memonitor pelaksanaan pendidikan di fakultas-fakultas kedokteran, dan divisi pembinaan, yang melakukan pembinaan agar praktek kedokteran ini baik. Ya, slide. Nah, kalau Anda nanti ya pendidikan sampai lulus, itu alur praktek kedokterannya seperti ini. Jadi pendidikan dilaksanakan di universitas, kemudian Anda lulus dilakukan sertifikasi sebelumnya ya. Nah, sertifikasi dokter umum itu oleh Kolegium Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Umum. Kalau dokter spesialis, sertifikasinya oleh Kolegium Dokter Spesialis. Nah, setelah itu Anda mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian bagi dokter umum ada internship yang 1 tahun di bawah Kementerian Kesehatan.
baru dokter atau dokter gigi boleh praktek mandiri setelah registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Ya. Kemudian dalam menjalankan praktek nanti dokter harus punya izin praktek SIP, surat izin praktek dokter ataupun dokter gigi dari Dinas Kesehatan di mana Anda akan menjalankan praktek. Ini semuanya dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Ya, slide. Lalu bagaimana cara registrasinya? Ya, next. Registrasi ini juga diatur dengan undang-undang praktek kedokteran, kemudian peraturan Konsil Kedokteran, peraturan Menteri Kesehatan, dan mungkin di daerah ada peraturan daerah, Perda. Ya. Nah, untuk registrasi dokter dan dokter gigi, slide berikutnya. Ya, terus. Nah, ini ada di dalam pasal 29, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Ya, jadi yang kita sebut dengan STR itu surat tanda registrasi. Itu semua dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktek harus punya. Nah, ini berlaku hanya selama 5 tahun. Dan bisa diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang ini. Ya, slide syaratnya seperti apa? Berikutnya. Ya. Ya, jadi ya slide. Imran? Ya. Halo? Ya, sebelumnya. Slide sebelumnya, Mas. Ya. Syarat untuk memperoleh STR, ini memiliki jasa dokter spesialis atau dokter gigi dan dokter spesialis. Kemudian surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji, surat keterangan sehat fisik dan mental. Nah, kemudian sertifikat kompetensi dari kolegium masing-masing. Kalau dokter umum ya kolegium dokter umum, kalau spesialis ya kolegium dokter spesialis. Kemudian pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lalu pas foto terbaru, lalu bukti pembayaran registrasi 300.000, nggak tahu kalau sekarang naik, tapi yang kemarin masih 300.000. Ya, terus. Kemudian ada registrasi sementara. Apa itu registrasi sementara? Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter gigi warga negara asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia, apakah itu pendidikan, pelatihan, penelitian, ataupun pelayanan kesehatan. Nah, surat tanda registrasi atau STR sementara ini berlaku hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun kemudian. Jadi hanya boleh 2 tahun maksimal. Ya, syarat-syaratnya hampir sama dengan syarat ketentuan STR tadi. Ya. Terus ada lagi registrasi bersyarat. Nah, registrasi bersyarat itu apa? STR bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing. Jadi kalau ada peserta PPDS, program pendidikan dokter spesialis dari warga negara asing yang ingin mengikuti pendidikan spesialis di Indonesia, dia harus punya STR bersyarat. Ya, jadi harus mengajukan. Kita pernah pengalaman peserta pendidikan spesialis dari Timor Leste. Nah, dulu warga negara Indonesia, sekarang jadi WNA. Kemudian dari Palestina, ada juga kita ada beberapa mahasiswa atau peserta PPDS dari Palestina. Ya. Terus, slide. Nah, ada lagi program adaptasi. Ya, slide. Bagi dokter warga negara Indonesia, lulusan luar negeri yang akan atau yang pulang dan akan melaksanakan praktek kedokteran harus dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini disebut program adaptasi.
Jadi dievaluasi keabsahan ijazah, kemudian melakukan penyesuaian atau adaptasi di beberapa fakultas kedokteran sesuai dengan peraturan KKI, yaitu yang lamanya kira-kira 1 tahun. Untuk apa? Untuk agar bisa menyesuaikan dengan kultur dan budaya di Indonesia. Jadi bukan untuk mempersulit, tetapi supaya karena sudah lama di luar negeri, supaya pulang ini bisa menyesuaikan kondisi dan kultur yang ada di Indonesia. Itu program adaptasi. Jadi bagi warga negara Indonesia yang pulang mendapatkan ijazah dari ijazah dokter atau dokter gigi dari luar negeri. Ya, terus sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Dok. Ya, ini tadi. Ya. Ada yang mau komentar? Atau ditanyakan mungkin? Tidak, Prof. Ya, silakan. Nggak kedengaran ya? Coba mic-nya dipaskan dulu, Mas. Ya bentar. Sudah kedengaran belum? Sudah, Mas. Sudah. Oh ya, ini saya mau bertanya perbedaan SR yang untuk registrasi sementara sama yang bersyarat itu apa ya? Terima kasih. Jadi registrasi sementara itu diperuntukkan bagi warga negara asing yang akan menjalankan praktek kedokteran di Indonesia. Ya. Akan melakukan penelitian itu sementara. Ya. Oke. Kalau registrasi bersyarat itu bagi peserta PPDS warga negara asing. Oh, oke. Jadi kalau sementara dia sudah dokter, ya mau praktek di Indonesia atau dokter spesialis atau bahkan guru besar sekalipun yang dari luar negeri yang akan menjalankan praktek atau memberikan pelatihan atau apa namanya bakti sosial, ini semua harus melalui registrasi sementara. Sedangkan bagi peserta pendidikan dokter spesialis, dokter dari luar negeri itu harus registrasi bersyarat namanya. Jadi beda ya. Baik, Prof. Sudah Terima jelas? kasih, Prof. Sampun, Prof. Sampun. Matur nuwun, Ya. Prof. Ya, terus slide berikutnya masih ada. Terus, ya terus slide berikutnya Mas. Mas, iya. Nah ini untuk program adaptasi, ini syaratnya ya selain fotokopi ijazah, transkrip dan seterusnya. Nah khusus untuk dokter spesialis, gigi spesialis BNI, lulusan luar negeri, surat tanda registrasi yang masih berlaku. Jadi dia sudah kalau dulu pernah adaptasi, ya ini tinggal meneruskan saja. Kemudian bersedia mengikuti program intensif. Ya, terus berikutnya. Nah, ini tujuan adaptasi tadi sudah saya sampaikan ya. Menilai dan menyesuaikan kemampuan dokter atau dokter gigi lulusan luar negeri, menyesuaikan sikap dan perilaku sesuai dengan sosiokultural di Indonesia, kemudian menilai kemampuan dokter-dokter gigi agar dapat bekerja dengan fasilitas yang ada di Indonesia. Ya, jadi misalnya seorang dokter lulusan dari Amerika, di sana fasilitas kan mungkin lebih canggih lah. Dia harus bisa bekerja dengan fasilitas yang ada di lingkungan kita di Indonesia. Ya, terus berikutnya. Ya, berikutnya.
Ya, ini saya kira nggak begitu penting ya. Ini kerangka kontekstual, persyaratan adaptasi tadi saya kira sudah saya jelaskan. Mulai dari seorang dokter atau dokter gigi lulusan luar negeri yang pulang kan praktek, ini harus mulai program adaptasi ini. Nah, kemudian ingin saya jelaskan surat izin praktek. Jadi setelah seorang mendapatkan STR, surat tanda registrasi, dia harus mengajukan surat izin praktek atau lisensi kepada pemerintah daerah di mana dia akan bekerja. Kita sebut dengan izin praktek, yang nanti berupa surat izin praktek atau yang disebut dengan SIP. Ya. Nah, terus berikutnya, nah SIP ini pun juga diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Slide berikutnya. Ya, terus slide. Ya, ini Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 30. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052 tentang izin praktek penyelenggaraan praktek kedokteran. Nah, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran disebutkan pasal 36, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran wajib memiliki surat izin praktek. Ya. Kemudian surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat praktek kedokteran akan dilaksanakan. Nah, maksimal surat izin praktek itu hanya 3 tempat. Dan setiap SIP berlaku untuk 1 tempat praktek. Ya. Nah, pejabat yang berwenang di daerah, di kabupaten atau kota, ini biasanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. Ya, kalau di DKI berbeda karena saking luasnya dan di sana kan tidak ada kabupaten, ada wali kota tetapi bukan penguasa wilayah seperti di daerah lain. Maka surat izin praktek dikeluarkan oleh kecamatan. Ya, itu masing-masing daerah memang berbeda, ya, terutama DKI ini yang berbeda. Ya. Ya, berikutnya. Nah, bagi peserta program intensif dikeluarkan juga SIP intensif dengan kewenangan yang sama yang sudah selesai intensif. Ya. Nah, apa syaratnya untuk memperoleh surat izin praktek? Nah, selain fotokopi STR yang diterbitkan oleh KKI yang asli, kemudian surat pernyataan tempat praktek, surat persetujuan dari atasan langsung kalau ada, kemudian surat rekomendasi dari organisasi profesi, jadi ID ataupun PDGI, lalu pas foto. Nah, tiap-tiap daerah lalu menetapkan biaya untuk surat izin praktek ini. Berbeda-beda. Ada yang gratis, ada yang harus bayar 300, ada yang 600, tergantung perdanya masing-masing. Nah, berikutnya. Apakah surat izin praktek itu permanen? Iya, kecuali kalau melakukan pelanggaran, surat izin praktek itu. Slide berikutnya. Ya, slide. Jadi SIP dapat dicabut apabila ada rekomendasi dari Majelis Kehormatan Dokter Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran disiplin, atau STR-nya dicabut oleh KKI. Dan bisa juga dicabut apabila tempat praktek tidak sesuai lagi dengan surat izin prakteknya. Jadi sering atau ada beberapa teman sejawat yang izin prakteknya di jalan A, kemudian ternyata
prakteknya tidak sesuai, nah ini dicabut, bisa ditarik oleh Dinas Kesehatan. Kemudian dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi atau ID atau PDGI. Ya, berikutnya. Nah, ini tadi sudah mungkin sedikit ya, alur pendidikan dan pelayanan oleh dokter dan implementasinya di Indonesia saat ini. Jadi pendidikan itu di Fakultas Kedokteran, lalu kompetensi oleh kolegium, kemudian registrasi di KKI, lalu lisensi atau izin praktek oleh Dinas Kesehatan, lalu pembinaan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan juga oleh Majelis Kehormatan. Jadi kalau ada pelanggaran praktek nanti akan disidangkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin ataupun Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Berikutnya. Slide. Ya, lalu sedikit saya akan menjelaskan tentang disiplin kedokteran. Nah, regulasi disiplin kedokteran itu juga diatur oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang pasal 36 kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada 3 hal yang harus diingat oleh teman-teman semua, oleh para dokter ataupun dokter gigi. Slide berikutnya. Slide. Jadi dokter itu dibatasi oleh rambu-rambu. Yang pertama etika, yang kedua disiplin, yang ketiga hukum. Jadi oleh karena itu jadi dokter itu bukan hal yang mudah. Ya. Selain etika, ada disiplin, ada hukum. Jadi etika itu apa? Etika itu adalah kewajiban moral atau rambu-rambu moral, baik atau buruk, seseorang dalam menjalankan praktek kedokteran. Kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah ketaatan kepada standar profesi. Ketaatan terhadap standar operating prosedur dari praktek kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu hukum. Ini juga harus diikuti. Yes. Putus ini ya. Kok putus ini ya? Masih kok, Prof? Masih? Masih. Oh, kok nggak ada gambarnya? Di situ masih kelihatan? Masih, Prof. Oh, ya udah. Ya, jadi 3 hal ini yang harus diingat di dalam praktek kedokteran, yaitu etika, disiplin, dan hukum. Nah, kalau seseorang diputus melanggar etika, ya sanksinya sanksi etika. Apa itu sanksinya? Dia dicabut rekomendasinya oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dicabut rekomendasinya, berarti nanti akan tidak bisa mendapatkan STR, tidak bisa mendapatkan SIP. Yang kedua, apa itu disiplin? Disiplin ketaatan pada standar profesi dokter, atau standar praktek kedokteran. Nanti sanksinya dicabut STR oleh MKDKI, oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Lalu hukum, pelanggaran hukum, ini bisa pidana, bisa perdata. Misalnya apa? Seorang dokter melakukan aborsi ilegal. Itu pelanggaran pidana. Ya, kemudian seorang dokter dituntut oleh pasien karena dirugikan, lalu mengganti-ganti rugi, itu perdata. Jadi umumnya kalau seorang dokter atau dokter gigi divonis hukum, kemungkinan besar juga pelanggaran disiplin dan pelanggaran etika. Tapi kalau pelanggaran etika saja belum tentu melanggar disiplin dan belum tentu melanggar hukum. Ya. Tapi kalau melanggar hukum umumnya kedua ranah yang lain itu juga dilanggar. Ya. Ya, slide berikutnya ini pelanggaran praktek kedokteran atau malpraktek. Itu bisa etika, bisa disiplin, bisa hukum.
Nah, pelanggaran disiplin profesi dokter itu bisa melanggaran aturan ketentuan penerapan keilmuan dalam praktek kedokteran, tapi juga pelanggaran dalam kegagalan memenuhi standar atau pedoman perilaku profesional, the code of professional conduct. Ya. Nah, bentuknya bisa dokter itu tidak kompeten, ya, misalnya seorang dokter umum, dia mengiklankan diri sendiri memiliki kompetensi dalam bidang tertentu yang tidak sesuai standar kompetensi ketika dia lulus dokter. Atau seorang dokter senior sudah pikun, nah, tapi masih melakukan praktek-praktek yang dia sebenarnya tidak mampu lagi. Itu juga pelanggaran disiplin. Lalu tidak melaksanakan tugas profesional dengan baik, ya. Dalam praktek sering meninggalkan tugasnya, tugas dijaga, sering meninggalkan tugas. Lalu yang ketiga, berperilaku tercela menurut ukuran profesi. Jadi melakukan misalnya kekerasan seksual. Nah, ini juga pelanggaran hukum mungkin sampai suatu saat. Nah, sanksinya apa? Pelanggaran disiplin. Itu peringatan tertulis yang pertama. Kemudian rekomendasi pencabutan STR atau SIP sementara ataupun selamanya. Kemudian bisa juga mengikuti kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan ulang. Jadi pernah ada seorang dokter senior, dokter spesialis tertentu, padahal sudah senior, ya, karena pelanggaran disiplin yang berat, maka diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan lagi. Ya. Pernah terjadi itu. Ya, slide berikutnya. Nah, buku-buku tentang praktek kedokteran yang baik ya, bisa di-download dari webnya Konsil Kedokteran Indonesia. Mulai dari standar praktek kedokteran, mulai standar kompetensi, ya, kemudian manual komunikasi, lalu manual rekam medis, dan lain-lain sebagainya. Silakan di-download sendiri. Sumpah, emang nggak kemut aslinya. Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Kayaknya terputus ya ini, Mas. Yang punya Profesor. Ada telepon masuk ya. Sepertinya gitu. Ditunggu, ditunggu dulu yang lain. Oke, siapa? Bisa. Yo Ega, jemur bajunya dulu. Jemur, Kak. Jawab aja. Jahat kok gitu sih. Parah. Perlu dibantu posisinya. Malu banget anjir. Kok jadi Akhlak. Mas Ervana tolong dihubungi Prof.
Ji, Prof. Cek, Prof. Ya, udah. Ampun, Ji. Mulai lagi. Ya. Mana ada pertanyaan? Mungkin terakhir aja tuh. Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Prof. Ya, gimana? Tadi kalau dari penjelasannya kan yang saya dengar surat tanda registrasi atau STR itu kan 5 tahun sekali ya, Prof. Iya. Nah, itu dan SIP itu permanen. Nah, Enggak, kalau SIP juga 5 tahun sama. Oh, berarti SIP juga harus diperbarui setiap 5 tahun sekali, J. Ya, begitu STR habis, SIP biasanya bersama-sama juga habis. Oh, J. Pertanyaan yang kedua, misalkan kita sudah ada surat izin prakteknya udah 3 tempat, Prof. Nah, itu kita mau pindah. Nah, itu apakah masih bisa, J? Bisa, tapi yang harus ada yang dicabut salah satu. Oh, paham. Matur nuwun, Ya, Prof. jadi nggak boleh lebih dari 3. Ada kekecualian bagi dokter yang langka. Jadi spesialisnya misalnya sangat langka, kemudian dibutuhkan oleh rumah sakit di satu provinsi, ya dia bisa dengan surat keterangan dari kepala dinas atau rumah sakit utama, dia ditugaskan. Jadi surat tugas di rumah sakit yang membutuhkan di wilayah itu, di provinsi. Ya. Nggih, matur nuwun nggih, Prof. Ya. Ampun, Prof. Jadi kalau ada spesialis yang langka, misalnya apa? Bedah saraf ya, itu yang sangat sedikit, ya itu bisa. STR udah 3, dipakai SIP-nya sudah 3, tetapi dia diminta untuk membantu pelayanan di suatu tempat dengan surat tugas dari kepala dinas provinsi, bisa. Begitu? Nggih, Prof. Matur nuwun. Masih ada? Pagi, Prof. Ya. Perkenalkan saya Fandi, saya ingin bertanya sedikit, Prof, tentang tadi yang SIP dan STR. Untuk yang mengeluarkan SIP dan STR tadi, kalau saya tidak salah mendengar, itu kalau tidak kecamatan, wali kota atau bupati kan ya, Prof ya? Yang kalau STR dari Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau SIP itu dari dinas kesehatan setempat, kecuali DKI. Halo. Ya. Ya. Oke, terus tuh kalau misalkan seandainya kita mendapatkan SIP-nya itu dari satu provinsi, tapi kita mau pindah ke provinsi yang lain, misalkan yang mengeluarkan dari Yogyakarta, terus saya mau pindah ke DKI, itu apakah bisa atau tidak ya, Dok? Bisa. Tetap bisa. Yang di sini dicabut dulu,
Nanti dibawa ke sana. Terus nanti untuk Jadi STR yang ada di mendaftarkan, sini ditarik. Heeh. Ya. Jadi STR yang dipakai di sini itu ditarik, kemudian dibawa ke Jakarta. Bisa. Oke, baiklah. Makasih, Dok. Ya. Dan misalnya Jawa Tengah sama DIY kan berdekatan. Ya masih boleh. Jadi Anda praktek di Klaten, rumahnya di Jogja, atau di Prambanan, kan wilayah Klaten dan wilayah Jogja, boleh. Kan dekat. Ya, ada lagi? Nairi. Baiklah, makasih, Dok. Ya, ya Mas Fandi. Pagi Prof, izin Ya. bertanya lagi. Untuk kalau misalkan dalam emergensi itu surat-suratnya bagaimana ya Prof? Karena kan emergensi misalnya kita belum ada surat izin praktek di area tersebut. Itu bagaimana Ji Prof? Ya, emergensinya apa? Misalnya sekarang dalam situasi bencana seperti sekarang. Ya, contohnya ya, yang paling ekstrim. Atau dulu ketika kita gempa bumi, ya kita membantu masyarakat tanpa izin praktek, enggak apa-apa. Jadi dalam keadaan emergensi, semua hal yang sifatnya formal itu bisa diabaikan. Tapi kalau keadaan normal ya enggak boleh. Ya, cukup jelas? Iya Prof. Berarti kalau misalnya emergensi itu kita tidak perlu. Kalau misalnya emergensi itu kita tidak perlu mengurus surat-surat ya Prof? Enggak. Jadi misalnya ya saya kecelakaan di jalan. Jadi kita harus menolong sebagai dokter, ya malah itu wajib hukumnya. Jadi enggak akan ditanya surat izin prakteknya. Anjir, materno anjir, Prof. Ya, sekarang dalam kondisi misalnya bencana corona nih, COVID ini, saya dokter kulit ya boleh saja membantu di luar kompetensi saya, tapi sebenarnya, tetapi ini masalah kemanusiaan. Ya. Jadi boleh. Tapi kalau udah normal ya nggak boleh. Ya, masih ada lagi? Masih? Ya, kalau nggak ada lagi, saya kira yang berikutnya itu tadi sudah sedikit saya sampaikan, surat STR sementara, yaitu bagi dokter warga negara asing yang ingin menjalankan praktek kedokteran ataupun penelitian ataupun pelatihan di Indonesia. Kemudian STR bersyarat itu dipergunakan untuk para peserta program pendidikan dokter spesialis atau yang mengikuti pelatihan di Indonesia. Ya, hanya itu aja. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi, saya kira kita akhiri sekian saja. Nanti silakan dipelajari praktek kedokteran, peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan itu, ya. Jadi supaya nanti ketika Anda lulus ini tidak mengalami kesulitan, saya harus pergi kemana, izin kemana dan sebagainya. Ya begitu ya. Begitu Mas Heru, saya kira sementara sekian dulu. Injih Prof, makasih. Dari mahasiswa. Makasih Prof. Semua sehat-sehat semua ya. Amin. Makasih Prof. Amin Prof. Terima kasih Dok. Makasih Prof. Makasih Prof. Makasih. Selalu juga Dok. Makasih Prof. Makasih Prof. Selalu. Makasih. Terima kasih sama. Makasih Prof. Makasih Sat. Prof. Danang tolong PP-nya. Makasih Prof. Danang, PP lu Nang. Dana ngomong lagi dong. Danang lagi PP lu. Masih ada ingin disampaikan enggak ini dari kalian? Mungkin mau ada informasi?
sebelum saya akhiri. Tidak ada. Ada, makasih Mas, makasih Pak. Ada, makasih. Menyampaikan belasungkawa Mas. PPT-nya Dalam-dalamnya. beda sama tahun lalu soalnya. Terima kasih. PPT-nya tolong. Jangan lupa diupload di Gamel ya Mas. Oh siap, ya ini saya kirim nanti ya. Ya, selamat siang semuanya. Yang makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.